Halo teman-teman, berjumpa dengan Pak Sabit pada video konsep dasar pendidikan sejarah. Pada topik kedua ini, kita akan membahas mengapa perlu pendidikan sejarah. Di video lalu, kita sudah membahas apa itu pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah merupakan upaya yang terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Nah, potensi apa saja yang dikembangkan melalui pendidikan sejarah? Kita lihat ada 3 paling tidak aspek yang dikembangkan, yakni aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang tentu saja aspek-aspek ini berdasar dari masa lalu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi bukan untuk masa lalu, kita mempelajari masa lalu bukan untuk masa lalu, tetapi kita mempelajari masa lalu dalam konteks saat ini dan untuk kehidupan yang akan datang. Sehingga kita belajar mengenai masa lalu dalam konteks saat ini untuk kehidupan mendatang. Nah, pada aspek pengetahuan, apa yang kemudian dipelajari? Yang dipelajari adalah tentang serangkaian fakta sejarah. Lalu apa pentingnya fakta sejarah? Dalam masyarakat informasi yang sekecil apapun sangat bermanfaat, termasuk informasi-informasi kesejarahan. Sehingga dengan mengetahui informasi kesejarahan, kita tidak larut di dalam gelombang tsunami informasi yang sungguh bisa menghanyutkan. Kita tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang tepat, mana informasi yang hoax dari informasi yang selama ini bertebaran tidak karuan. Melalui proses pendidikan sejarah, kita bisa mengetahui mana fakta sejarah yang memang benar-benar kredibel, mana yang hanya mitos. Nah, kemudian pendidikan sejarah juga mempelajari dan juga mengembangkan aspek tentang sikap. Dari aspek sikap ini ada nilai-nilai dari masa lalu yang coba ditransmisikan kepada peserta didik. Nah, jika pengetahuan itu bermakna belajar tentang sejarah, maka sikap ini belajar dari sejarah. Jadi pendidikan sejarah itu bukan serangkaian informasi saja, yakni bukan hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga belajar dari sejarah. Nah, lalu aspek yang lain yang dikembangkan adalah aspek keterampilan. Nah, keterampilan yang dimaksud di sini adalah keterampilan dalam berpikir. Nah, ini kemudian menjadikan pendidikan sejarah bagaimana belajar untuk bisa ditulis oleh sejarah. Karena tidak menutup kemungkinan kita bisa memecahkan permasalahan-permasalahan melalui cara berpikir kita. Pada hakikatnya, pendidikan sejarah itu bukan hanya tentang bagaimana mempelajari satu pengetahuan, bukan tentang bagaimana belajar tentang sejarah, tetapi pada hakikatnya pendidikan sejarah itu adalah bagaimana kita belajar dari sejarah dan belajar untuk ditulis oleh sejarah. Nah, pada video kali ini, pertanyaan penting yang akan kita bahas adalah mengapa perlu memaknai masa lalu melalui pendidikan sejarah? Karena paling tidak, sejarah itu sebenarnya memiliki 2 sisi, sehingga kita perlu melihatnya dari perspektif pendidikan sejarah. Bagaimana kita memaknai 2 sisi tersebut? Sisi yang pertama adalah sisi terang, sisi yang kedua adalah sisi remang. Jadi kita harus jujur bahwa memang ada sisi terang dan sisi remang dari sejarah yang perlu untuk kita maknai semuanya. Jika sisi terang, mungkin tidak perlu kita perdebatkan, bahwa di dalam sejarah kita belajar tentang kebesaran dan kejayaan yang ada di masa lalu, tentang bagaimana kisah dan nilai kepahlawanan, di mana kisah-kisah ini sangat menginspirasi kita, sehingga tidak menutup kemungkinan sejarah itu berperan sebagai media untuk menguatkan identitas kebangsaan. Ini sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi arti pentingnya. Nah, yang justru menurut saya tidak kalah penting, yang selama ini belum kita bahas adalah bahwa ternyata di dalam sejarah itu ada sisi remang, yang juga kita perlu maknai. Tidak menutup kemungkinan di dalam sejarah itu ada kisah-kisah tragis di masa lalu yang bisa saja berdampak pada dosa sejarah dan dendam sejarah. Kita membenci suatu komunitas, kita membenci suatu masyarakat, kita membenci seseorang karena masa lalunya. Ini yang kemudian perlu untuk kita hindari. Bukan kemudian kisah-kisah itu kemudian dikubur atau dihilangkan, karena kalau akan dihilangkan itu berarti akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu dan akan memunculkan istilahnya people without history, orang-orang tanpa sejarah. Ini yang harus kita hindari. Sehingga seremang apapun sejarah itu perlu untuk kita maknai. Nah, bagaimana memaknainya? Pasti harus ada proses pendidikan sejarah di situ. Jangan kemudian lantas dihilangkan. Justru disinilah pentingnya pendidikan sejarah, agar kita bisa memaknai sisi remang dari sejarah kita, agar kita bisa memaknai sisi remang dari masa lalu kita. Paling tidak agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, kemudian
sejarah itu juga sebagai media yang ampuh untuk justifikasi dan pembenaran. Sehingga banyak kemungkinan untuk disalahgunakan. Ini yang kemudian memunculkan informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang tidak tepat, memunculkan disinformasi tentang masa lalu. Orang banyak mempercayai disinformasi masa lalu karena dia tidak mengetahui bagaimana proses berpikir historis. Karena dia tidak mengetahui bagaimana keterampilan berpikir sejarah. Di mana keterampilan berpikir itu diajarkan di dalam pendidikan sejarah, dikembangkan di dalam pendidikan sejarah. Sehingga ini yang kemudian menjadi satu kekhawatiran kita. Karena bisa menjadi salah satu media propaganda oleh siapapun sebenarnya. Sejarah digunakan untuk satu alasan tertentu, untuk menjustifikasi, untuk menjadikan pembenaran. Nah, ini yang perlu untuk kita khawatirkan. Nah, ini kemudian pernah saya ulas di dalam buku saya yang berjudul Sejarah Kontroversial di Indonesia, Perspektif Pendidikan. Di mana memang kita perlu menghadirkan masa lalu itu secara berimbang. Ada sisi terangnya, ada sisi remangnya. Nah, bagaimana kita menghadirkan masa lalu yang tragis adalah bagaimana melalui pendidikan sejarah, bagaimana pendidikan sejarah itu menjadi media agar sejarah itu menjadi sisi yang sifatnya humanis, menghadirkan sejarah yang humanis dan advokatif, sehingga menjadi media rekonsiliasi, menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan konflik, menyelesaikan dendam sejarah, menghapuskan dosa sejarah. Kemudian kita hidup dengan lembaran baru. Nah, kemudian melalui pendidikan sejarah akan dihadirkan beragam kebenaran yang ada di masa lalu secara bijak. Kita tidak bisa bayangkan ketika masyarakat kemudian mencari sendiri informasi-informasi kesejarahan dari sumber-sumber yang tidak jelas, dari sumber-sumber yang belum terpercaya. Inilah yang kemudian perlu untuk kita khawatirkan. Jangan sampai masyarakat menafsirkan masa lalu hanya dari mencari informasi yang tidak terpercaya. Dan kemudian kita perlu menghadirkan masa lalu secara jernih untuk melihat permasalahan dengan jelas. Sehingga apakah ini memang benar-benar fakta sejarah ataukah memang hanya dimanfaatkan saja? Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Sehingga tanpa pendidikan sejarah, kekhawatirannya adalah bahwa pemahaman itu menjadi tidak terarah. Dan ketika pemahaman menjadi tidak terarah, khawatirnya adalah menjadikan bangsa terpecah. Sehingga tanpa pendidikan sejarah, pemahaman menjadi tidak terarah, dan ketiadaan arah bisa menjadikan bangsa ini terpecah. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan penguatan terhadap pendidikan sejarah. Karena bagaimanapun, sejarah adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Kita hidup dari masa lalu. Kita berasal dari masa lalu. Kita hidup di dalam sejarah. Bisa jadi apa yang kita alami sekarang bisa menjadi sejarah di masa-masa yang akan datang, dan pasti menjadi sejarah. Karena kita hidup dari sejarah, kita mungkin bisa saja hidup di dalam sejarah. Sehingga kita perlu melakukan penguatan terhadap pendidikan sejarah. Karena sejarah itu adalah permasalahan yang kita alami sehari-hari. Nah, di mana kalau kita lihat penguatan itu bisa melalui jalur formal, ada mata pelajaran sejarah, dan ada jalur informal dan non-formal, ada pendidikan masyarakat. Di mana kedua bidang ini tidak lepas dari peran penting dari pentahelix. Pentahelix itu terdiri atas akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan juga media. Di mana pentahelix ini menjadi salah satu pendekatan yang sifatnya transdisiplin. Jadi bagaimana berbagai macam disiplin itu bersatu padu mengembangkan pendidikan sejarah. Nah, posisi kita sebagai akademisi di mana? Posisi kita sebagai akademisi kemudian mencoba untuk mengembangkan pendidikan sejarah itu melalui pendekatan multidisiplin juga interdisiplin. Pendekatan multidisiplin berarti kita menggandeng disiplin yang lain untuk bersama-sama memecahkan suatu permasalahan bersama. Saya ambil contoh ketika dalam mengembangkan satu media pembelajaran, misalkan saya mengembangkan media peta sejarah, saya tentu saja tidak memiliki kemampuan membuat peta, sehingga saya mengajak disiplin geografi misalkan untuk bersama-sama membuat peta sejarah. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai pendekatan multidisiplin. Nah, lalu ada juga pendekatan interdisiplin. Kita mengadaptasi konsep-konsep dari keilmuan yang lain
untuk memperkaya khasanah pendidikan sejarah. Misalkan kita memperkenalkan isu-isu lingkungan, pendekatan ilmu lingkungan di dalam pembelajaran, sehingga muncullah pembelajaran sejarah lingkungan. Kemudian kita memasukkan isu-isu tentang gender di dalam pembelajaran sejarah, sehingga ada isu tentang gender di dalam pembelajaran sejarah. Kita memasukkan isu-isu kemaritiman di dalam pembelajaran sejarah, sehingga muncullah konsep pembelajaran sejarah maritim, begitu seterusnya. Sehingga pendidikan sejarah itu menjadi kaya. Ada banyak isu di dalam pendidikan sejarah, yang ini kemudian bisa menjadi kurikulum masa depan, bahwa pendidikan sejarah itu bukan hanya sederetan angka, tetapi juga ada tema-tema tertentu yang relevan terhadap permasalahan masyarakat kekinian. Nah, sehingga inilah yang menjadi pekerjaan bagi kita untuk menjadikan pendidikan sejarah menjadi benar-benar bermakna. Nah, sekarang terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang terjadi, silakan kalian coba diskusikan, apakah kalian setuju penyederhanaan kurikulum sejarah? Ketika setuju, apa alasannya? Ketika mungkin tidak setuju, apa alasannya? Silakan kita bahas di dalam sesi diskusi. Kiranya cukup sekian video kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.